Kenapa muncul ide untuk menciptakan karakter Guru Gembul ini di awal? Itu kan kita nge-YouTube itu bareng lah ya, 2020 atau Iya, Covid kan? pas awal itu, pas Iya, COVID menjelang. iya muncul. Apa yang dipikirin Pak Guru waktu bikin Shutter Media? Nggak, jadi gini, awal mulanya sih sebenarnya keresahan saya terkait dengan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia itu ketinggalan. Pendidikan di Indonesia itu jalan di tempat atau cenderung mundur lah pada waktu itu yang saya lihat. Nah, saya tuh ada di lapangan, saya tuh melihat kemunduran itu dimulai dari ruang kelas. Jadi setiap guru itu dibekali buku, buku paket, buku cetak seperti itu. Kemudian itu menjadi panduan mengajar buat siswa-siswa. Dan kadang-kadang satu sekolah juga sudah ada hubungan kerjasama dengan penerbit untuk menggunakan buku ini saja, misalkan begitu. Setelah ketika saya buka, saya baca dan saya sudah menyadarinya begitu lama, buku-buku yang ada tuh, saya mohon maaf ya, ketinggalan zaman. Faktanya ketinggalan zaman, isinya ketinggalan zaman, wawasan yang di dalamnya ketinggalan zaman. Salam dari Makrifat Bisnis, saya Imron pribadi. Di sini saya membenarkan tentang statement Guru Gembul soal kurikulum pendidikan. Dalam hal ini saya menegaskan kembali bahwa dalam konteks ini Guru Gembul benar sekali kalau kritiknya mengarah ke pendidikan, karena selaras apple to apple dengan ilmu dari Guru Gembul. Guru Gembul seorang guru yang notabene ketika mengkritik pendidikan itu wajar, sehingga di sini pas. Tetapi Guru Gembul memiliki kesalahan fatal ketika mengkritik NU, pesantren, kiai, dan santri. Karena Guru Gembul tidak pernah mendalami ilmu-ilmu dan logika-logika dari pesantren, sehingga kritiknya menjadi bumerang, dan semua santri, semua ustadz gusen banyak menghujat Guru Gembul semua. Di sini kebodohan daripada Guru Gembul. Semoga dari Guru Gembul di sini bisa sadar. Oke, kritik soal pendidikan. Soal pendidikan kurikulum di Indonesia ketinggalan zaman, kurikulum Indonesia tidak level dan seterusnya, itu betul sekali. Di sini saya mendukung 100%, 1000% apa yang dikatakan Guru Gembul, bahwa pendidikan di Indonesia, saya katakan kurikulumnya hanya mencetak pengangguran. Baik di level SMK, di perguruan tinggi, S1, S2, itu hanya mencetak pengangguran-pengangguran. Jadi kurikulum kita hanya mengajarkan kebodohan-kebodohan di dalam dunia kerja. Kurikulum kita itu hanya mencetak pengangguran-pengangguran pendidikan, bukan pengangguran-pengangguran profesional. Pendidikan kurikulum kita itu tidak sesuai dengan zaman, betul. Pendidikan dan kurikulum kita itu ketinggalan jauh. Para guru-gurunya, guru-guru sekolah SMK-nya, itu saya katakan 90% adalah orang-orang teoritis. Di kampus semuanya 90% orang-orang teoritis. Seharusnya pendidikan di Indonesia di era digitalisasi ini, perkembangan zaman yang sangat bebas, seharusnya guru-guru itu 75% harus orang-orang praktisi dan 20% teori, sehingga akan menghasilkan pendidikan 75 itu praktisi praktek. Contoh pendidikan SMK, ketika SMK pertanian, seharusnya ya SMK pertanian 70% terjun di pertanian, dan semua pertanian, semua siswanya itu dibekali, sudah ada PT perorangan. PT perorangan dari Omnibus Law itu mencetak PT perorangan secara gratis, biayanya hanya 50.000. Ini ditanggung oleh negara dengan kurikulum ini, semua orang yang masuk SMK sehingga punya PT perorangan, dan syarat-syarat kelulusan nilainya itu wajib menciptakan lapangan pekerjaan. Wajib menciptakan lapangan pekerjaan. Dicetak sebagai orang-orang yang mampu memasarkan pertanian, orang-orang yang menemukan eksplorasi di dalam dunia pertanian, mampu menurunkan rekayasa genetika dan seterusnya, termasuk pembuatan pupuk-pupuk organik yang ada di sekitar kita, bahannya sangat melimpah. Tetapi pemerintah dengan alasan ini dan itu membunuh ide kreatif, dan ide kreatif soal pupuk, terutama pupuk organik di sekitar kita berlimpah. Ketika dikelola menjadi POC, itu menjadi pupuk organik yang sangat bagus. Menteri Kementerian menurut saya itu dungu kalau bahasa Rocky Gerung. Mengapa saya katakan dungu? Karena sudah jelas anggaran besar, tetapi mengelola pertanian dari SMK pertanian sampai perguruan tinggi tetap mencetak sarjana pengangguran. Kalau tidak percaya omongan saya, cek silahkan seluruh SMK dalam pelulusannya berapa yang siap kerja, berapa yang siap kerja dan berapa yang siap menciptakan lapangan kerja. Mereka siap kerja aja tidak, apalagi menciptakan lapangan kerja. Begitu juga sarjana-sarjana pertanian.
sarjana-sarjana pertanian hanya menciptakan dari pengangguran-pengangguran yang sangat tinggi. Dari kampus-kampus itu menghasilkan sarjana-sarjana pengangguran yang sangat tinggi. Mengapa saya katakan tinggi? Coba lihat, kampus swasta, kampus negeri, bahkan selevel UI, selevel IPB, ITB, apakah lulusannya lulus 90% sudah mampu menciptakan lapangan kerja? Siap kerja? Omong kosong. Saya yakin tidak sampai 75%. Dan 75% itu adalah pengangguran-pengangguran terdidik. Di sini kurikulum harus dirubah. Bahwa Indonesia, Kementerian Mendikbud ini harus merubah kurikulum sampah yang menjadi kurikulum yang bermanfaat, kurikulum yang menciptakan siap kerja dan siap lapangan kerja. Jadi siap kerja dan siap menciptakan lapangan kerja. Karena pertanyaannya dari SD, SMP, SMA, guru-guru kita dan dosen kita itu mencetaknya salah. Apa yang dia cetak? Yang dia cetak itu kan pertanyaannya adalah kamu nanti kerja di mana? Ini kesalahan fatal. Guru-guru, dosen-dosen menciptakan kamu nanti kerja di mana. Ini adalah pembodohan yang dilakukan oleh Belanda saat dulu. Kamu nanti kerja apa? Ini pertanyaan bodoh. Guru-gurunya, dosen-dosen mengajarkan itu. Seharusnya pertanyaannya adalah kamu nanti mau menciptakan pekerjaan apa? Kamu nanti bisa merekrut karyawan berapa? Dan kamu nanti bisa membuat usaha apa? Itu yang betul. Pertanyaannya jangan kamu nanti kerja apa begitu. Sehingga mindset di pikiran anak-anak SD, SMP, SMA sampai S1, kamu nanti kerja apa? Maka lulus akan mencari pekerjaan. Bukan menciptakan lapangan pekerjaan. Dan otomatis ini didukung kurikulum kita yang tidak siap kerja dan siap menciptakan lapangan kerja. Karena dosen-dosen dan gurunya adalah teoritis. Dari pernyataan dari guru-guru itu betul 100%. Bisa dibuktikan di lapangan, kita cross-check. Mulai dari perguruan tinggi selevel UI sampai perguruan tinggi di kampung-kampung, di pesantren-pesantren. Silakan dicek. Terima kasih. Salam sukses untuk pendidikan Indonesia. Semoga Menteri Pendidikan, Menteri Pertanian di sini khususnya mampu merubah paradigma ini dan mampu menciptakan siswa dan mahasiswa yang siap kerja. Mahasiswa lulus kriterianya wajib memiliki PT perorangan, yang marketing silakan marketing, dan semua dicetak menjadi pencipta lapangan kerja. Mengelola pupuk-pupuk organik itu harus diberi kebebasan mengelola dan diberi izin-izin dengan kontrol dari kementerian. Di desa-desa sampah itu sangat berlimpah, hanya mengganggu. Seharusnya itu menjadi pupuk organik cair yang dikelola dengan mudah dan menjadi pupuk alam. Belajarlah dari cara Tuhan, cara Allah membuat pupuk. Bagaimana hutan itu tanpa pabrik kimia, mereka hebat. Bertahun-tahun hutan itu lebat, justru rusaknya karena manusia. Hutan tanpa dipupuk sudah hebat, luar biasa. Di situ terjadi proses pupuk organik yang luar biasa dengan sistem alam. Di sekitar kita itu limbah berlimpah, seharusnya ini dikelola. Sehingga ini sangat terpengaruh oleh kurikulum dan pendidikan sampah. Kurikulum dan pendidikan di SMP, mulai SD, SU, oke lah, di SD hanya belajar membaca. Tapi mulai SMP, SMA, dan perguruan tinggi, kurikulumnya ada kurikulum sampah, mengajarkan teori-teori klasik dan yang tidak ada praktek, sehingga di dalamnya hanya cerita dan cerita, dongeng dan dongeng. Wajar kalau siswanya itu banyak nakal, banyak narkoba, dan banyak melakukan pertawuran dan seterusnya. Karena mereka tidak sesuai dengan apa hobinya, apa kesenangannya, yang tidak diarahkan ke bakat, minat, dan bakat. Salam sukses untuk pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nyontek nyontek Ki Hajar Dewantara kan, ini kan Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Minivan Market Bisnis. Tetap di channel vlog YouTube Market Bisnis bersama Minivan Market Bisnis. Kali ini saya mengulas tentang pemanfaatan debok pisang dan air yang diperas untuk minum ayam dan pakan. Jadi untuk pakan entok dan